Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Eee, Alhamdulillah ini adalah hari terakhir kita untuk, melakukan, diklat dalam rangka desiminasi, diklat Microsoft, 365. Pada hari ini insya Allah seperti yang telah disampaikan di undangan rapat, materinya adalah tentang SWAY, yang kedua tentang Office Online, dan yang ketiga tentang kelas notebook atau buku catatan kelas. Insya Allah kita semua akan bisa, kita semua akan saling berbagi, dan kita semua akan belajar dengan tekad yang kuat, ya. Dan semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan dan kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Baik, yang pertama adalah tentang, sway. Iya, baik, ini kita mulai dari mulai lagi. Kita mulai dari Office Online. Maaf, office.com-nya dulu, maaf. Iya, di sini sway terlihat dengan lambangnya adalah S, walaupun S di sini ada 2 ya, yang satu SharePoint, yang satu sway. Jadi kita akan mulai dari sway seperti ini, lalu kita klik. Ya, inilah, sway ya. Tampilan pertamanya, dan saya sudah membuat beberapa sway di sini yang sudah saya share, yaitu tentang SMA 4 Taman Selatan. Kita mulai membuat sway dengan langkah pertama adalah kita tambahkan sway yang baru ini kosong. Ya, ini tampilan pertama sway ya. Di sini kita langkah pertama akan memberi judul. Di sini ada alur cerita, di sini ada pilihan desainnya, lalu di sini ada untuk memutar. Jadi kita beberapa langkah kita kerjakan, kita coba cek, putar, silakan. Untuk dibagikan, nanti untuk share-nya, lalu di sini ada untuk setting-nya, gitu. Ya, mari kita sama-sama mulai, kita membuat sway. Pada kesempatan ini akan kita coba misalkan yang saya ambil tentang materi biologi, yaitu tentang kita masukkan dulu judulnya. Ya, nah, ini di sini ada untuk judul. Nah, ke sini aja dulu ya. Ya, sini judul, kita buat judulnya adalah tentang reproduksi pada manusia. Ya, bila kita akan melengkapi materi ini, reproduksi untuk manusia, misalkan kita butuh gambarnya sebagai latar belakang, boleh. Kita di sini bisa klik ada gambar. Nah, di sini ada disarankan, ada mencari sumber, ya. Nah, kita lihat dari yang disarankan ini, kalau bahasa Inggris suggest ya, kalau yang pakai pengantar bahasa Inggris. Lalu kita ambil gambarnya boleh dari OneDrive, boleh dari dan lain-lainnya, dari gambar Bing dan sebagainya, dari YouTube gitu ya. Nah, ini saya ambil dari perangkat aja, dari laptop yang kebetulan sudah saya siapkan. Ya, saya sudah menyiapkan.
pada oke. Ya, pada bagian picture. Ya, ini di sini review. Ya, mana ya? Oh, ternyata bukan di sini. Nah, sebagai latarnya saya akan ambil bisa dulu. Alah, alah, alah. Balik lagi. Ya, ya. Ini mulai, inilah sesuai yang pertama adalah judul seperti ini. Nah, ya kan ini ya, tadi ya kita hapus dulu. Nah, ini judul sudah kita buat. Lalu untuk menambahkan ini tanda plus. Ya, di sini ada untuk judul, ada untuk teks. Misalkan kita ambil untuk teks. Nah, teks. Nah, di sini tambahkan dulu teks. Misalkan untuk mau langsung silakan, misalkan tentang judulnya pertumbuhan. Nah, kebetulan teksnya juga sudah saya siapkan, nanti saya dulu sebentar ya. Ya, maaf share dulu. Ditunggu sebentar. Ya, baik. Nah, ini saya sudah mengambil untuk teksnya itu dari internet tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, lalu kita ambil di sini, kita kopikan saja. Silakan kalau mau dipecah-pecah, boleh juga dipecah-pecah per bagian. Saya ambil aja supaya cepat langsung semuanya. Ya, Ctrl C. Lalu kita kembali lagi ke SharePoint lagi ya. Aduh, balik lagi teh. Oh, maaf, maaf. Tadi sesuai yang tadi yang ini mungkin ya. Yang tadi sudah. Oh, ini. Nah, ini mohon maaf. Ya, lalu yang tadi, materi tadi kita tinggal di sini copy paste saja. Ya, nah ini sudah tersampaikan seperti ini. Misalkan untuk desainnya kita pilih bisa desainnya ke arah samping atau ke arah
ke arah kanan. Nah, seperti ini. Ini kalau arahnya desainnya ke bawah, boleh juga kita ganti. Nah, di sini desain yang bisa kita pilih gayanya, boleh vertikal, boleh horizontal. Misalkan kita ambil mau yang vertikal ke bawah, boleh juga. Nanti kita cobakan, nanti ke arah bawah. Lalu ini latarnya juga penulisannya, nah, misalkan saya ambil yang seperti ini, boleh. Nah, setelah itu kita coba putar. Nah, lihat, sudah mulai muncul ini materinya. Kalau terlalu panjang, bila dipotong juga boleh. Gitu. Tuh, ini tulisannya. Lalu kita kembali lagi, edit. Ya, kembali lagi ke alur cerita. Baru kita ingin melihat editannya. Nah, ya, langkah berikutnya adalah kita tambahkan lagi beberapa foto. Misalkan foto, yaitu foto tentang berkaitan dengan materi reproduksi ini. Misalkan kita ambil foto di sini, boleh di sini ada istilah tumpukan, kalau bahasa Inggris stuck gitu ya. Atau kita masukkan aja fotonya dulu, kita masukkan fotonya, nanti kita bisa membuat grup secara otomatis. Ya, kita masukkan fotonya, klik. Seperti biasa, ini disarankan. Kita ambil dari sini. Ya, ini ada beberapa foto yang sudah disiapkan. Nah, satu-satu mungkin ya. Ini geserin dulu. Nah, dapat foto pertama. Ya, foto pertama sudah masuk. Kita tambah lagi. Ya, foto kedua. Nah, sekaligus misalkan kita ambil coba 4. Ya, fotonya. Lalu kita tambah lagi. Saya menyediakan kurang lebih 6 foto. Empat ini. Ya, baik. Baik, sampai di sini dulu. Misalkan kita coba lihat bagaimana kalau kita putar gambarnya. Mulai dari situ, gambar, lalu fotonya. Dan fotonya tampil seperti ini. Ada ke kiri, ada ke kanan gitu kan. Nah, ini foto berarti fotonya berdiri sendiri. Fotonya berdiri sendiri yang ini. Nanti. Ya. Nah, bagaimana kalau fotonya mau kita atur dalam satu grup? Ya, misalkan kita edit dulu. Iya, foto-foto ini bisa diatur dalam satu grup secara bersatu. Misalkan kita klik dulu di sini, klik. Ya, udah klik ke sana, klik, 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 klik.
Ini biar bersatu, biar komandonya ada di atas. Nah, ya. Nah, di sini udah dipilih. Ini kita buat grup. Nah, maka kita menjadi satu grup. Nah, di bagian kanan otomatis ada muncul tipe grup. Apakah tipe grupnya grup yang menyamping biasa, atau misalkan ini berupa tumpukan, atau berupa kisi-kisi, atau nanti dibuka ke arah kiri dan kanan. Silakan Ibu Bapak pilih. Misalkan saya pilih yang tumpukan. Setelah itu kita coba putar. Nah, reproduksi. Oke. Nah, tumpukannya di sini ada ternyata karena kecil. 1, 2, 3. Nah, itu ada foto keambil lagi. Nah, seperti itu. Nah, supaya jangan terlalu kecil misalkan. Nah, ini dilihat dari ukurannya, kita edit lagi. Lihat. Nah, ini kenapa kecil? Karena kita memilih yang ini. Ini kecil, ini ukurannya sedang, ini ukurannya besar. Misalkan kita ambil yang ukurannya sedang saja. Gitu ya. Kita coba putar. Jadi Ibu Bapak silakan membuat lalu tahap demi tahap dan silakan selalu dicoba diputar biar tahu oh tampilannya begini. Nah, mungkin ini dengan ukuran yang sedang menjadi muncul di bawah. Kalau ukuran besar lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita akan beri judul, misalkan maka kita kita edit lagi ya. Nah, kita tambahkan di sini misalkan ini. Nah, jadi di tengah-tengah grup itu bisa kita munculkan mau teks, mau gambar lagi. Jadi diselipkan gitu. Kita buat teks di sini misalkan ini gambar bagian alat reproduksi. Atau jangan gitu ya, jangan bagian aja. Gambar reproduksi saya sudah punya. Supaya judulnya ada di atas, kita drag aja, kita tarik ke atas. Kita pindahkan ke atas. Nah, jadi kita posisinya di atas. Baik, kita coba lagi putar. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, seperti tadi, ini tumpukannya bisa kita buat. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita pun bisa menyisipkan untuk video. Jadi kita bisa misalkan di sini kita sisipkan video. Video diambil misalkan dari YouTube. Jadi untuk memperkaya wawasan anak-anak, misalkan kita tambahkan di sini dengan video. Ya, oke, kita edit lagi ke bagian atas alur ceritanya. Oke, kita ke bawah aja di sini. Nah, kalau kita klik di sini di bagian ini tambahnya berarti ini bagian dari grup. Kalau kita tambahkan materi di luar grup, berarti kliknya ambil dari yang lebih bawah sini. Ada tanda tambah juga. Nah, maka di sini ada juga pilihan seperti biasa ya. Nah, kita ambil misalkan dari YouTube. Kita ambil media, klik media. Nah, media ini kan bisa gambar, bisa video gitu ya. Bisa yang disematkan dan lain sebagainya atau embed. Nah, kita ambil yang video. Video ini seperti biasa yang disarankan, maka pilih dari YouTube. Oke, sudah begitu kita cari dulu di sini. Silakan tentang reproduksi pada manusia. Ya, kita pilih, cari. Nah, di sini banyak sekali materi tentang reproduksi manusia. Ya, kita pilih beberapa. Misalkan kita pilih yang mana ya?
Ya, kita ambil aja sembarangan boleh. Mari kita ambil ini misalkan pengambilan bisa lebih dari satu. Ya, silakan mau ambil yang mana, yang ini mungkin ambil mana lagi, silakan pilih. Adalah, nah kita tambahkan atau add, maka muncul 3 video ini. Ya, coba mari kita coba diputar kembali. Nah, sini ada mulai dari materi. Oke. Nah, fotonya kurang bagus ya. Ini gambar reproduksi manusia dan ini video yang sudah kita sampaikan. Ya, selain video ini, selain video, kita juga bisa menyematkan form. Misalkan ibu bapak setelah ada materi, paparan, ada dilengkapi dengan berbagai gambar, dilengkapi dengan video, mungkin kita akan menyematkan misalkan ulangannya atau kuisnya. Nah, kita bisa langsung, ini kita edit lagi ya. Nah, kita lanjutkan ke sini, kita tambah lagi. Nah, kita tambah media. Medianya kita pilih sematkan. Ya, di sini kita sematkan, kita pilih yang akan kita ambil itu dari Google Form ya. Lalu kita buka dulu Google Form-nya. Form-nya belum dibuka ya. Office. Ya. Office dulu, berarti tambahkan dulu. Ya. Lihatkan. Ya, kita buka formulirnya. Ya, misalkan di sini kita sudah membuat misalkan formulir untuk apa tuh, kuis untuk latihan berkaitan dengan materi reproduksi. Dan kita masukkan aja misalkan ya, tempo yang ini nggak apa-apa. Lalu ini adalah kita akan mengambil ininya apa, linknya. Nah, kita klik embed sini, sematkan, lalu kita copy. Kurang ya tadi ya, tadi dulu kayaknya kurang tadi dari depan. Yes. Ya, kita salin ya, dan kita sematkan di sini di yang tadi sesuai kita ya. Nah, kita copy paste di sini ya. Maka kita sudah punya, kita pilih mau yang kecil atau sedang saja di sini. Nah, ya, berikutnya kita coba putar kembali. Nah, inilah tesnya. Jadi nanti silakan Ibu Bapak buat sedikit saja kuis yang berkaitan dengan materinya. Nah, ini memang sementara misalkan ini adalah ulangannya atau kuisnya. Jadi ini sudah terhubung langsung ada di Sway kita.
Ya, mungkin sampai di situ dulu. Ini masih berputar. Baik, saya beri kesempatan dulu buat Ibu Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, ya, silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang akan bertanya? Atau sudah bisa semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa? Bu Lina, aku mau bertanya. Iya, Bu Bu Leli. Leli. Iya, gimana Bu Leli? Tadi kan kita bisa menyematkan kayak kuis gitu ya. Misalnya tugas. Iya, betul. Kalau kita ngambil, Bu Lina nyontohinnya kan ngambilnya dari tadi apa? Google ya? Google apa tadi? Dari Microsoft Form. Oh iya, Microsoft Form. Iya, betul. Itu bisa ya? Nah, berarti aku harus memperbaiki kuis aku ya. Aku coba nih Bu Lina sambil otak-atik di laptop, sambil ngikutin petunjuk dari Bu Lina di HP. Ya itu, terus ya ternyata Ya. emang nggak bisa. Mungkin minta Ya, arahannya sudah. nanti ya yang Ya. Oke, tentang yang kemarin, yang form, kalau memang masih ada kendala nanti kita diskusikan setelah kegiatan ini. Prinsipnya pada Sway ini kita bisa pertama memberikan teks, ya maksudnya materi. Yang kedua bisa menyematkan media berupa gambar, berupa video gitu. Dan yang ketiga juga bisa form untuk tesnya. Sekaligus nanti yang terakhir yang belum adalah kita bisa menyematkan musik atau suara gitu ya, menyematkan suara. Cuma tadi masih berputar-putar. Mungkin itu. Gimana yang lain? Tidak ada masalah? Kita lanjutkan saja ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Mohon izin saya mute all dulu. Ya, baik. Inilah hasil yang sudah tadi kita selesaikan sampai tahap ini. Nah, tahap berikutnya adalah ya, kita edit kembali. Ini sampai sini sudah. Kita edit. Ya, kita edit. Nah, untuk supaya suaranya bisa masuk dari awal, kita sisipkannya setelah judul aja di sini. Maaf, ternyata ini ada tulisan kartu teks. Sudah nggak apa-apa deh. Nah, di sini kita siapkan, kita embed seperti tadi dari media. Dari media, lalu kita embed dari, kita buka dulu dari sini, yaitu SoundCloud-nya.
Nah, di sini silakan Ibu Bapak memilih mau menyematkan lagu apa. Nah, kita misal masukkan dulu ya. Belum bisa. Apa tadi ya? Ya, baik. Lalu kita misalkan mau mencari lagu apa di sini silakan. Mau lagu tentang apa ya? Instrumen. Tentang instrumen boleh, saksofon. Ya, silahkan dicoba mau apa, mau instrumen atau mungkin lagu. Lagu. Lagu apa ya? Mungkin kita instrumen saja ya, biar ini. Silahkan misalkan kita ambil, kita cek dulu boleh, misalkan ini lagunya bagus ke. Ya, akan ganti dengan yang ini. Ya, oke. Aduh, jangan. Ya, baik. Ya, misalkan yang akan, baik, misalkan kita akan memilih yang ini. Langkahnya adalah langkah pertama kita mana ya embednya di sini. Yes, 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 yes. Ya, baik. Kita setelah tadi klik share-nya, kita klik embed-nya. Nah, ini link ini yang akan kita ambil. Copy ya. Lalu kita masukkan ke Sway kita. Di sini kita kopas. Selesai. Ya, kita coba putar. Nah, di sini sudah ada untuk ininya. Silakan. Jadi sambil nanti mungkin sambil belajar, cuma ini mungkin harus diklik dulu. Nah, sambil belajar. Ya, oke. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya pada tahap akhir adalah kita di sini ada setting. Tidak usah ya, ini langsung aja. Kita langsung bagikan juga boleh ini. Untuk duplikasi nggak usah. Kita langsung klik di sini dibagikan. Nah, untuk pembagikan seperti biasa, apa kita
khusus orang tertentu atau orang di dalam organisasi atau siapa saja yang memiliki tautan. Kita pilih ini saja, ya. Nah, setelah itu seperti biasa ya kita ambil linknya, kita copy dan kita perpendek dengan gg.gg. Nah, kita paste di sini. Dan selanjutnya misalkan ini adalah kita tandai sebagai misalkan Sway bio 1, misalkan materi 1, misalkan Rina. Oke. Nah, lalu inilah nama Sway kita yang siap kita bagikan, baik di grup WA atau mungkin disiapkan nanti untuk pembelajaran dan seterusnya. Mungkin sementara itu dulu. Ya. Ya, silakan apabila ada yang akan bertanya. Silakan dibuka mute-nya. Bu Lina, maaf. Iya, Bu, gimana? grup nanya belum bisa masuk. Siapa? Neng, udah masuk belum? Belum. Iya, tadi di WA grup katanya belum bisa masuk. Iya, Bu Neng tadi keluar dari grup apa tuh Teams-nya. Terus saya gitu. sudah add lagi pagi-pagi sebelum mulai ini. Nanti dicek dulu ya. Terima kasih informasinya. Oh iya, ada satu lagi Bu Lin. Tadi kan masukin musiknya dari SoundCloud ya? Iya. Itu kita harus punya akun dulu ya? Tadi bisa masuk kita melalui Facebook boleh. Oh gitu. Ya. Oh iya. Kan berarti saya juga bergabung melalui Facebook. Gitu. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Leli. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Bisa ya, kira-kira ya. Ya, ini adalah tugas pertama hari ini, yaitu Ibu Bapak silakan membuat sway berkaitan dengan pelajaran boleh, berkaitan kalau misalkan pembina ekskul boleh melalui ekskulnya masing-masing, atau juga Ibu Bapak bisa apapun kegiatan atau mungkin Ibu Bapak akan menyimpan atau kenangan atau kegiatan-kegiatan atau misalkan pernikahan atau misalkan ulang tahun, foto-fotonya gitu. Silahkan saja. Ya, jadi bisa kita untuk menyimpan berbagai dokumentasi ya. Bisa dokumentasi, bisa untuk pembelajaran. Mungkin itu saja untuk Sway. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita lanjut sekarang ke Office online ya. Ya, baik Office online. Izin saya matikan dulu. Untuk Bu Neng, mudah-mudahan kalau ada di sekolah melihatkan dulu dari temannya aja bersama. Karena saya lagi fokus ini susah ya. Ya, lanjut. Ya, saya mute all dulu, maaf. Kita lanjutkan sekarang materi kedua yaitu Office online. Ya. Ya, kembali lagi ke sini. Di Office online ini ada di Office online-nya kita bisa berkolaborasi melalui Word, melalui Excel. Ada PowerPoint, semuanya dalam bentuk online. Jadi ketika online ini bisa jadi kita bekerja bersama dalam satu tempat, dalam satu file gitu ya. Misalkan kalau kita biasanya mengumpulkan nilai misalkan oleh kurikulum, kita kirimkan berupa file masing-masing. Nah, dengan Office online ini bisa saja dari pihak kurikulum buatkan legernya, lalu silakan semua bergabung dan mengedit bersama-sama.
Misalkan yang nilai matematika, masukkan nilai matematika. Jadi insya Allah ini akan memperingan aktivitas kita ya. Atau misalkan ketika diskusi walaupun berjauhan bisa saja di Word kita mendiskusikan. Jadi ada materi dokumen yang sama-sama diedit. Misalkan tentang peraturan sekolah, lalu diedit. Oh di sini saja masukkan dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini hanya 2 yang akan kita coba. Yang pertama adalah Excel. Kita akan berkolaborasi dengan cara ibu bapak mengisi data pada Excel, ya. Dan yang kedua, kita melihat sekilas tentang fitur-fitur pada PowerPoint, ya. Nah, untuk kolaborasi pada Excel ini, kita mulai dari OneDrive, boleh ya, bisa. Kita mulai dari OneDrive. Ya, kita di sini sudah punya OneDrive, ya. Nanti saya akan meminta data kepada ibu bapak, kita berkolaborasi mengisi data melalui link yang akan saya bagikan, ya. Nah, di sini saya sudah membuat Excel seperti biasa, data peserta diseminasi, ya. Seperti biasa kemarin kita sudah belajar, di sini ada bundaran, tinggal kita klik dan kita siap untuk share, ya. Oke, di sini share, lalu di sini ada pilihannya. Nah, misalkan saya pilih untuk ini. Nah, bagaimana kita untuk berkolaborasi? Nah, kita di sini klik di bagian bawah itu untuk settingnya adalah izinkan untuk editing. Jadi kita klik, nah, dan kita apply, ya. Lalu nanti setelah apply seperti biasa kita akan punya link. Nah, kita akan copy linknya dan kita bagikan. Ya, untuk sementara silakan saya akan membagikan mungkin melalui WA ibu-ibu ya, atau melalui ini. Mungkin itu dulu. Nah, saya sekarang akan bagikan linknya melalui sini aja ya. Melalui chat saja ya. Chat di sini. Chat. Nah. Ya, silakan sudah bisa melihat ada link di situ di chat-nya. Oh, alhamdulillah Bu Neng udah bisa masuk. Ya, lihat di chat dan silakan diklik dan mulai untuk berkolaborasi mengisi data. Kalau bisa ya, mohon Ibu Bapak isinya kalau ingat sesuai absen jadi biar tidak tabrakan, silakan. Nanti di layar akan kita coba buka bagaimana tampilan di itunya, di yang ada di file Excel-nya. Bu Lina. Ya, terima kasih Fatimah tuh sudah mulai mengisi. Harus install dulu ya Bu, mau ngisi ya? Oh, kalau di HP iya harus install itunya, OneNote-nya. Oh, Ya, aku nggak lewat apa-apa. laptop ya? Laptop bisa, Iya, bisa. bisa. Okay. Kalau laptop bisa langsung silakan. Oke. Iya. Terima kasih Fatimah sudah masuk. Putri sudah masuk. Ibu Putri, Ibu Fatimah. Seperti ini, jadi kita bisa mengerjakan file itu secara bersamaan.
Mungkin ke depannya bisa saja mengumpulkan tentang ekskul siswa. Jadi tidak usah memberikan lagi dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya, biasanya setiap pembimbing ekskul kita bagikan lembaran lalu input. Nah, lebih baik seperti ini maka langsung selesai. Ya, insya Allah akan meringankan tugas dari bagian kurikulum dan langsung tersimpan juga dengan aman. Ya, Pak Fatoni, terima kasih. Umu Latifah. Jadi Ya, bagaimana? saya nggak bisa ngisi karena ini di handphone, takut error. Handphonenya nggak bisa install-installnya. Oh gitu. Ya, nggak Iya. apa-apa. Maaf ya. Ya, nanti ini adalah nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari tugas Ibu Bapak. Jadi nanti yang belum bisa sekarang, yang dari handphonenya belum bisa, boleh nanti menyusul. Nanti setelah kegiatan ini, silakan menggunakan laptop mungkin ya lebih enak ya. Terima kasih Bu Dia sudah masuk. Bu Novianti Ilsani, Bu Mulatifah, Ibu Putri. Ya, ya inilah contoh kita berkolaborasi. Silakan langsung terus isi, nanti kita update. Ya. Ya, begitu mungkin ya untuk ini silahkan nanti dilanjutkan. Sementara untuk Office Analytics khusus Excel ini sudah dianggap sudah ya. Insya Allah kita semua mulai sekarang bisa memanfaatkannya. Mudah-mudahan. Bagaimana, ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan nggak? Tidak ada ya? Ya, baik kalau demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke bagian bagian PowerPoint-nya ya. PowerPoint. Ini kita tutup, kita buka di PowerPoint. Bu Lina, punten. Ya, gimana? Ini otomatis tersave kan ya? Kita nggak perlu Ya, pas ulang. tidak usah. Begitu Pak Ihsan kita semua ngetik dan otomatis tersimpan. Oke, berarti nggak langsung di-close aja Bu Lina ya kalau udah ya? Ya, nanti mungkin untuk kegiatan OSIS enak sekali nih kalau ada ini data-data bisa masuk, baik program kerja dan lain sebagainya bisa dibuat untuk secara berkolaborasi ya. Oke, Ya. Bu Lina. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Baik, kita lanjut. Sekarang adalah PowerPoint yang tadi kita ada di bagian office.com. Nah, inilah tampilannya PowerPoint-nya. Nah, kita bisa membuat kolom yang kosong atau ini model-model yang sudah ada ya. Silakan mungkin Bu Bapak bisa explore lebih banyak lagi. Seperti biasa, mungkin ini di sini
mulai seperti misalkan silakan dimulai, kita menyimpan misalkan judul matematika ya. Ya, di sini ada beberapa bagian dari ini ada desainnya, ada transisinya, ada animasinya. Jadi di sini menulis, menggambar ada. Untuk insertnya kita lihat satu persatu bagiannya, insert tambah slide dan seterusnya. Ini ada untuk tabelnya, ada untuk menyelipkan picture, ada juga bentuk-bentuk. Nah ini bisa dicoba misalkan untuk bentuk shape-nya. Nah, seperti biasa ya, seperti yang ada di kita kalau di Word. Terus ada ikonnya, ada smart art-nya. Nah, di sini untuk membuat kita bagian-bagian, misalkan ada berapa bagian, ada bab, silahkan bisa dibuatkan. Dan ada bisa membuat footer-nya, text box-nya seperti biasa, footer juga, new comment, dan online video. Ya. Nah, di sini sebelumnya silahkan kita bisa membuat seperti biasa, memilih desainnya. Nah, desainnya kalau kita pilih, ya, insya Allah ini banyak sekali. Saya sendiri belum maksimal mungkin untuk menggali, harus secara dalam meluangkan waktu gitu, memaksimalkan untuk mengeksplor segala fasilitas yang ada di sini. Nah, bagian kanan itu ada desainnya, Bapak Ibu. Nah, bisa modelnya mau seperti apa, pilih lagi, mau seperti ini mungkin. Gitu. Nah, seperti itu dan lain sebagainya, sangat banyak sekali ya. Bu Bapak bisa memilih ya. Misalkan kita tambahkan slide baru. Ya, slide baru. Ya. Ya, tambah. Silakan mau misalkan nanti di sini tentang subjudul apa, misalkan ukuran pemusatan data. Ya, silakan isi-isi aja. Ini bagiannya misalkan apa, kemudian di tampilannya, lihat desainnya, bisa lihat di samping mau seperti apa, mau ke kiri ke kanan, sangat kaya sekali. Kita bisa memanfaatkannya, mau seperti ini misalkan, seperti itu bisa ya. Nah, untuk animasinya kita tinggal klik saja bagian animasinya, misalkan kita pilih yang ini, bagian ini. Nah, kita langsung pilih di sebelah sini, tidak usah ketik-ketik lagi, mau milih model apa seperti ini. Nah, misalkan yang ini mau animasinya seperti apa, silahkan. Banyak sekali ya pilihannya. Boleh zoom misalkan. Ya, seperti itu. Dan seterusnya, misalkan berikutnya seperti biasa kita akan mungkin menyematkan insert untuk misalkan kita akan membuat tabel, tinggal isi bagian-bagiannya. Misalkan kita terdiri dari babnya, bab apa saja. Bagiannya banyak sekali ya. Silakan mau seperti apa, tergantung struktur dari materi kita. Saya pilih misalkan seperti ini. Ya, misalkan di sini teksnya apa seperti tadi. Nah, teksnya itu disimpan di sini. Ini teksnya misalkan tadi main. Kemudian itu seperti itu. Kalau mau tambah, kalau mau sudah ya sudah. Ya, seperti itu mungkin barangkali
untuk sementara gimana? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Ya, saya yakin ibu bapak, apalagi yang muda-muda mungkin ya, sudah sangat canggih, banyak pengalamannya untuk masalah PowerPoint ini. Jadi sekarang bisa dikolaborasikan dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office ini dengan lebih maksimal lagi gitu. Mungkin itu untuk Office online-nya. Bagaimana Ibu Bapak? Bu Lina, Kenapa Bu? Silakan. yang ngedit-ngedit online ya? Iya online. Kalau Kan udah namanya jadi juga apa bisa secara offline ditampilkan atau tetap online kalau udah jadi gitu presentasinya? kalau udah jadi kita tetap online. Oh, Kalau tetap online. saya, karena itu kan ketika kita buka Office-nya juga kita udah online. Atau nanti Oh, kita bisa ambil share, kita bagikan, lalu kita seperti biasa. Nah, balik lagi ya, saya coba lagi. Ya, berikutnya adalah kita coba ini untuk share. Nah, seperti biasa, kita cari linknya. Ya, seperti tugas sebelumnya, kita copy, lalu kita perpendek. Yes. Ya, seperti tadi, lalu kita beri nama, misalkan PT saat. Nah, mungkin identitas nama ibu bapak ya, tolong misalkan ini punya Lina. Nah, seperti biasa kita buat. Nah, ini nanti link ini silahkan dikumpulkan seperti kemarin pada tugas pertemuan 3 ini. Jadi linknya adalah sudah kita buat. Ya, mungkin itu Ibu Bapak gimana? Jadi ini tugas kedua adalah setelah pertama membuat sesuai, yang kedua membuat PPT. Silakan buat PPT secukupnya dan mungkin lebih lengkap, lebih baik sehingga bisa digunakan langsung besok untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ibu Bapak nanti kalau sudah punya tinggal mengirimkan linknya saja kepada siswa-siswanya gitu. Baik link sesuai, mungkin link untuk PPT dan lain sebagainya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sedikit boleh ya? Iya, silakan Pak Patani. Oke. Tadi dicoba untuk yang PowerPoint, mungkin buat alternatif aja seandainya di lain kesempatan kita nggak punya internet, bisa kok di-download. Boleh Iya, betul. Di file Iya. download ya? Iya, maksud saya begini, kalau dibukanya dari Microsoft Office jelas harus online. Tapi kalau kita kasih link juga harus online. Kalau kita sudah download, kita simpan di laptop ya berarti sudah tidak online lagi, bisa ya. Terima kasih Pak Patani. Ya, sama ini boleh, sama yang 13 kursus itu sampai kapan ya bolehnya? Yang 13 kursus sampai tanggal 12-an lah. 12 apa 13 ya. Karena nanti kelulusan Ibu Bapak harus sudah selesai, saya rekap di tanggal 15. Jadi mohonlah kalau bisa tanggal 12-an lah biar ada waktu untuk saya pelaporan. Begitu. Mungkin mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Saya lihat teman-teman banyak yang sudah, apalagi ada yang sampai 20 lebih. Hebat, rajin ya. Saya maklum mungkin yang panitia PPDB agak sibuk ya sehingga waktunya harus terbagi-bagi. Mungkin itu saja. Bagaimana sampai sini? Bisa? Kita lanjutkan ya. Nah, ini ke materi baru berikutnya. Insya Allah bisa semuanya ya. Kita lanjutkan yaitu, maaf saya mute all dulu ya. Ya.
Ya, kita mulai dari Teams. Halo? Aduh, mohon maaf. Ya, buku catatan. Lalu berikutnya adalah di sini kita ambil, ini misalkan buku tugas.
Ya, misalkan cukup 2 saja. Ya, maka kita sudah punya bagian ini dan kita mulai membuat catatan kelas. Mohon maaf Bu Lina, bisa diulang nggak? Tadi nggak dengar suaranya. Oh ya udah, balik lagi. Balik lagi, kita dari awal. Tadi langkah pertama klik ini kan? Ya, gimana ya? Itu apa Bu Lina? Ya, kita mulai dari buku catatan kelas. Nah, catatan kelasnya sudah mulai sampai sini berarti ya. Gimana ya? Ya, yang tadi itu kita sudah punya 3 bagian ini. Nah, tunggu dulu. Ya, sudah alhamdulillah. Nah, ini tampilannya seperti ini, buku catatan kelas itu. Nanti kita mulai awal itu dari selamat datang. Silakan mungkin Ibu Bapak akan membuat di sini tentang tulisan gambaran tentang materi yang Ibu Bapak berikan bahwa buku catatan ini untuk bla 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 misalnya. Silakan di sini dituliskan saja atau ini dihapus saja. Ya. Selamat datang ya seluruh siswa, misalkan seluruh siswa akan untuk bergabung dan selalu memperhatikan dan mengisi catatan kelas ini. Seperti itu misalkan. Nah, berikutnya adalah ada di konten pustaka ini. Jadi di sini pada tampilan seperti ini ada 2, yaitu ada add section, ada add page. Add section itu bagian utamanya itu. Nah, bagian dari add section itu adalah ada add page. Misalkan pada pustaka konten. Nah, ini ada menggunakan pustaka konten. Kalau Ibu Bapak pustaka kontennya, misalkan Ibu Bapak akan pustaka kontennya diberi judul. Silakan ini diklik, klik kanan. Nah, silakan diberi judul atau akan kita tambahkan. Misalkan mana ya? Delete section, rename, section color, mana ya? Atau diberi nama aja lah. Misalkan pustaka kontennya diganti misalkan matematika wajib atau matematika wajib. Tuh. Nah, maka di sini di matematika wajib ini ada bagian lagi, yaitu cabang dari matematika wajib. Nah, ini matematika wajib sini. Silakan di sininya, misalkan ini berkaitan dengan matematika wajib. Ini link ke sini ya, mulai mengarahkan. Misalkan matematika wajib.
ini kan langsung bergabung, gitu kan. Nah, di sini silakan mulai, misalkan matematika wajibnya untuk kelas 10 IPA itu terdiri dari apa. Ini bisa dihapus oleh ibu bapak yang ada di situ. Lalu mulai, misalkan semester ini materinya apa, bab 1, misalkan bab 1 dan seterusnya. Misalkan bab 1, mulai dari bab 1 apa, bab 1 bla bla bla, bab 2 bla 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 dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu mungkin. Berikutnya, kalau kita membutuhkan tambahan ini, maka di sini ada add page, ya. Misalkan mulai matematika wajib kita beri nama di sininya, misalkan yang kedua adalah yang bab 1 tadi, bab 1 ini apa, bab itu. Nanti di materi kedua di bab 2-nya apa. Oh, di sini aja ya namanya, maaf. Ini bab 2 dan seterusnya ya. Lalu di sini tinggal dicantumkan materi-materinya. Gitu. Ini ruang konten. Jadi ruang konten ini apa? Pustaka konten ini kita yang isi gitu. Sementara siswa hanya bisa melihat, tidak bisa ikut ngotak-ngatik gitu ya. Nah, berikutnya adalah ruang kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa bermacam-macam. Misalkan setiap bab kita misalkan di sini mulai dari diskusi tentang apa, misalkan diskusi bab 1 atau materinya apa, ya di sini ya maaf. Diskusi. Misalkan ini hapus dulu ya. Nah, di sini kita mulai, misalkan apa yang kalian ketahui tentang misalkan reproduksi pada manusia. Nah, di sini nanti kan siswanya bisa menjawab bla 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 pada bagian-bagian lain. Maaf. Ya. Ini bisa digeser ini. Ya. Ya. Nanti di sini siswanya menjawab dan setelah menjawab silakan ibu bapak menilainya. Nah, di sini bisa menilai dengan menuliskan ketika jawabannya ada. Lalu ini ada draw sini. Nah, ini ada tulisan bolpennya. Mau tinta warna apa? Oke, ini. Oke, dari sini. Ini mohon maaf tampilannya berbeda. Nah, di sini udah ada. Yes. Udah bisa ya. Ya, mohon maaf sebentar. Ya, mohon maaf itu apa sistemnya baru, tampilannya beda. Nanti dulu ya, saya coba buka yang lainnya. Oke. Oke.
sebentar ya. Ya, klik lagi. Ya, Ibu Bapak bisa melihat nanti seperti ini tampilannya kurang lebih nanti. Ini OneNote ya. OneNote yang ini. Ya, ini OneNote yang sudah ada, misalkan kebetulan misalkan saya ini sebagai siswa, nah ini sudah muncul ya, kelas 10 IPA 1 buku catatannya. Ini ada latihan, ini diseminasi. Nah ini buku catatan saya. Terus saya ketika saya yang membuat, nah ketika saya yang membuat, misalkan di sini, ya ternyata yang tadi belum masuk. Oh, yang tadi belum masuk ya. Oke, langsung kita lihat aja ini. Aduh. Balik lagi. Jadi ini, bila kita sebagai guru, maka yang muncul adalah di catatan kelasnya hanya siswanya aja. Jadi siswa itu seluruh siswa. Misalkan ini yang sudah aja ya. Ini, nanti dulu. Lagi sini. Kita buka dari OneNote. Nah, OneNote yang dibagikan kepada saya. Nah, ini pada posisi kita sebagai siswa, misalkan kita sebagai siswa, saya sebagai siswanya Ibu Lita. Nah, ini di bagian konten,
kita tidak bisa ngotak-ngatik gitu. Dan yang kedua, kalau di bagian kolaborasi, maka saya bisa menjawab pertanyaan yang diminta oleh Bu Lita. Nah, misalkan ini ruang diskusi PKN. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ketika gurunya Ibu Lita sebagai guru saya memberi soal, coba sebutkan ada berapa anggota ASEAN, menjawab. Semua masih menjawab seperti itu. Dan Bu Lita bisa menilai seperti ini. Untuk buku catatannya di sini, karena ini saya sebagai siswa, ini yang muncul hanya nama saya. Ya, jadi Lina Kusbina sebagai siswa. Nah, tugasnya itu sendiri sudah ada di ini berbagai bagian. Tadi kita cuma membuat 2 bagian, yaitu buku catatan, buku tugas. Bu Lita membuat ini ya. Nah, misalkan di buku catatan, saya sudah memberikan catatannya, lalu dikomentari oleh Bu Lita dan seterusnya gitu. Jadi, kalau di posisi kita sebagai guru, maka di sini muncul nama seluruh siswa. Jadi di sini misalkan di tempatnya Bu Lita, maka di sini berderet namanya, nama siswanya, ada Bu Lina, ada Pak Irfan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya sementara seperti itu. Ya, bagaimana? Ya, silahkan Ibu Bapak bagaimana? Oh, masih dibisukan. Ya, mungkin ini adalah memang materi baru. Ya, jujur saya sendiri juga masih sambil sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti sambil berproses kita sama-sama menggali supaya lebih memahami lagi, lebih maksimal apa yang ada dalam catatan kelas itu, buku catatan kelas itu. Sehingga sebetulnya di catatan siswa itu, siswa dapat selalu mengakses walaupun lewat HP dengan catatan OneNote-nya harus diinstal dulu di HP-nya. Maka setiap saat dia bisa memasukkan berupa gambar, berupa tulisan, berupa file, dan lain sebagainya. Mungkin itu bagaimana Ibu Bapak? Silakan, ada yang mau bertanya? Bu Lina, aku mau bertanya. Iya, gimana? Tapi bertanya soal yang survei aku buat. Kalau misalnya ada Bu yang Leli, ngisi. suaranya Ya. putus-putus. Halo Bu Lina. Halo, iya silakan. Aku mau tanya soal survei yang kemarin aku buat. Aku kan iseng kirim linknya ke suami aku, dia suruh isi. Nah, terus suami aku tanya, terus nanti tahu hasilnya dari mana. Oh ya, ya untuk materi yang kemarin, insya Allah nanti kita buka lagi. Jadi di pertanyaan form itu, Ibu Leli bisa lihat di bagian atas ada sebelah kirinya pertanyaan, ada sebelah kanannya respon. Nah, silakan diklik nanti responnya. Nanti terlihat berapa orang yang sudah mengisi ada di respon itu ada tulisannya. Misalkan 10 orang, 12 orang, dan bisa diklik keluarlah responnya. Mungkin Oke. seperti itu ya. Iya. Terima kasih, Lina. Iya, sama-sama. Ya, untuk materi terakhir ini saya yakin kita sama-sama memang masih agak bingung-bingung. Nah, mudah-mudahan tidak menjadi putus semangat, kita sama-sama mencari. Memang ada beberapa cara yang saya lihat. Kebetulan yang cara tadi itu baru saya pelajari dari pemateri yang lain, yaitu dari YouTube-nya Pak Yuce ya, yang kemarin membuka di Grand Opening itu, beliau membuka dari kelas timnya gitu. Sementara memang materi yang disampaikan oleh instruktur saya juga bukan dari situ, tapi dari Microsoft itu. Microsoft lalu klik kelas one book-nya gitu. Cuma kalau di situ kita harus membuat dulu kelas dan menambahkan anggotanya. Kita coba juga ya dari situ. Nah,
Kita coba ke Microsoft dulu. Oh, sini aja. Enggak langsung. Ya. Kita mulai dari ini aja, dari office.com. Ya, kita coba melalui office.com seperti biasa. Nah, ini mulai dari di sini kita pilihkan kelas notebook-nya, buku catatan kelas. Di kelas notebook, kita klik. Ya, mungkin Ibu Bapak nanti sebagai tugas boleh mulai dari sini saja. Nah, di sini ada beberapa bagian untuk membuat buku catatan, untuk menambahkan atau hapus siswanya, tambahkan hapus guru, lalu untuk kelola buku catatan. Kita mulai dari misalkan membuat buku catatan kelas. Nah, kita beri nama dulu di sini. Ya, kita tulis nama kelasnya misalkan kelas diseminasi ada Jabar aja, Jabar 6 LK gitu. Nah, lalu tinggal klik berikutnya, ini aja mungkin. Nah, ini penerangan seperti tadi tentang bagian-bagian dari ruangan kelas. Lalu kita berikutnya saja, ini ringkasannya. Lalu ini tambahkan guru. Kalau kita gurunya hanya sendiri, tidak usah menambahkan. Langsung ke berikutnya, baru tambahkan siswanya, yaitu buatlah teman-temannya kurang lebih masukkan 5 atau 6 orang siswa. Misalkan di sini saya memasukkan siapa ya? Yang seperti tadi teman-teman aja. Ini
Oke, silakan. Ya, silakan itu 2 orang aja. Nanti Ibu Bapak silakan masukkan 5 orang. Lalu berikutnya adalah desain ruang belajar. Ruang pribadi, maaf, ruang pribadi. Yang ruang pribadi ini adalah yang tadi itu, dia hanya bisa dilihat oleh siswa yang bersangkutan sama guru. Jadi misalkan kalau siswa kita bernama siapa Udin, maka cuma Udin aja yang bisa lihat dengan bu gurunya atau pak gurunya. Nah, silakan ini mau dipilih seperti tadi, mau apa saja yang akan kita munculkan. Misalkan tadi kita punya buku catatan dengan buku tugas, misalkan buku tugas. Lainnya kita tidak perlu. Kalau tidak perlu kita hapus saja. Kalau memang butuh diperbanyak silakan perbanyak lalu berikutnya. Tuh. Nah, ini nanti kan tampilannya seperti ini ya, pratinjaunya. Jadi kelas saya memiliki 2 siswa yaitu Bu Lita dengan Pak Irfan gitu. Jadi ini tampilan yang ada pada guru gitu ya. Udah, kalau sudah lalu kita lanjut buat. Kita mulai buat. Nah, seperti ini kita mulai buat dan kita mulai buka OneDrive-nya. Nah, ini tampilannya seperti tadi ya. Kita tadi sudah membuat ini diskusi matematika dan lain sebagainya. Tuh. Ini yang tadi kita sekarang nah, ini yang sudah ada. Silakan seperti ini kita ada datang di sini. Untuk memulai silahkan diberi keterangan untuk selamat datang siswa kelas berapa. Lalu di sini ada diskusinya. Nah, selamat datang buku catatan kelas Jabar 6 LK. Akan isi kontennya bisa diganti oleh Ibu Boni, tinggal dihapus dan setelah dihapus nah, silakan Bapak mulai menulis apa yang akan ditulis seperti itu. Lalu ini di bagian pustaka konten seperti tadi mau diberi label yang berbeda silahkan, mau ditambah juga silahkan. Itu akan di sini klik ini akan kita tambah sectionnya. Nah, di bagian misalkan di sini boleh yang pertama adalah tentang bab 1 misalkan. Jadi silakan Ibu Bapak nih apa babnya ditaruh di sini boleh atau di dalam boleh. Bab 1 dan ini silakan bab 2. Nah, ketika kita masuk bab 1 sampai sini silakan mungkin ada materi apa di bab 1 misalkan tentang
peluang. Lalu silakan diisi materi peluangnya di sini. Ini hapus dulu. Oke. Silakan, misalkan tentang peluang, kita mau searching dulu, kita ambil dari internet tentang peluang. Peluang. Atau ambil dari materi Ibu Bapak yang sudah ada, silakan, atau di ini peluang sampel. Ya, ini peluang tentang percobaan, tinggal copy, sampai sini, dan kita pindahkan lagi ke OneDrive yang tadi ya. Yang ini atau yang mana ya? Aduh, bukan yang ini. Jadi yang mana ya? Bukan. Yang ini bukan. Mana yang tadi ya? Ini kali ya? Bukan. Yang tadi kemana? Yang tadi mungkin ketutup, silakan misalkan di sini untuk copy yang tadi, prinsipnya tinggal gitu saja. Aduh, ya, materi yang tadi tinggal dipindahkan ke sini ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf tadi sudah terhapus-hapus. Nah, ini peluangnya. Nah, kurang lebih begitu mungkin Ibu Bapak. Jadi si materinya kita bisa mengambil dari mana saja, tinggal di copy paste. Ya, mungkin itu saja sementara Ibu Bapak bagaimana? Ya, mudah-mudahan sambil sedikit-sedikit kita belajar bersama, insya Allah kita akan mencoba bersama, mudah-mudahan kita bisa bersama, maju bersama, dan bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Ya, begitu juga
siswa-siswa kita, mungkin saatnya kita tidak perlu lagi sebagai tambahan tidak melalui catatan buku lagi, bisa saja kita mempersiapkan mereka untuk ke masa depan dengan membiasakan menyimpan catatan melalui OneNote ini. Jadi secara online gitu ya, di gadget masing-masing. Saya yakin mungkin untuk siswa-siswa akan cepat menangkap dan bisa memanfaatkan ini. Yang jadi masalah mungkin kita guru-gurunya juga harus sama-sama belajar, mudah-mudahan bisa mengantarkan mereka cara yang lebih baik. Mungkin itu saja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tidak ada? Ya, berikutnya adalah mungkin berkaitan dengan tugas untuk pertemuan hari ini adalah ya, mungkin ini berkaitan dengan tugas adalah tugas pertemuan ketiga. Ya, tugas pertemuan ketiga adalah Ibu Bapak ada 3 tugas. Yang pertama, tugasnya adalah yang tadi ya, tugas dari apa nih? Sway. Sway itu membuat sway dengan ketentuannya. Ibu Bapak silakan memuat di sway itu ada teks, ada gambar, ada video, ada embed form, dan ada sound dari SoundCloud itu, soundcloud.com. Lalu dikirimkan ke link. Biasanya yang dimasukkan ke dalam kantong tugasnya hanya berupa linknya saja. Yang kedua, tugas Office Online. Office online-nya itu yang pertama adalah seperti tadi mengisi, ini belum diberikan linknya nanti, mengisi data yaitu biodata peserta di Excel online yang tadi itu kolaborasi ya. Terima kasih yang sudah masuk. Lalu berikutnya adalah membuat multimedia pembelajaran dengan PowerPoint online. Sama juga nanti linknya dikirim melalui assignment ya. Itu di-share lalu di copy link biasa ya. Lalu yang terakhir adalah tugas OneNote Class Notebook. Jadi Ibu Bapak silakan membuat kelas seperti tadi aja, dibuka dari office.com, lalu dipilih kelas notebooknya, lalu diberi namanya Diseminasi Jabar 6LK, lalu nama Ibu Bapak ya. Atau boleh juga nama Bapak dulu, boleh nama Ibu Bapak. Silakan nama Ibu Bapak dulu, baru Jabar LK belakangnya, jadi biar terlihat langsung. Lalu jumlah peserta yang dimasukkan minimal 5 orang. Jadi silakan Ibu Bapak sudah memiliki kelompok 5 orang. Jadi ketika 6 orang berkelompok berarti 1 jadi guru, maka yang 5-nya jadi peserta ya. Lalu di buku catatan itu ketika Ibu Bapak menjadi guru, maka Bapak Ibu yang lainnya menjadi siswanya gitu. Lalu silakan mengisi materi di konten library-nya, juga mengisi kolaborasi space, silakan berupa diskusi, berikan pertanyaan. Yang menjadi guru memberi pertanyaan dan yang memberi siswa silakan menjadi siswa untuk menjawab pertanyaan itu. Dan gurunya silakan dikomentari atau diberi nilai silakan. Terakhir adalah mengoreksi pekerjaan siswa yaitu di bagian bawah, yaitu konten yang pribadi milik siswa, yaitu buku catatan dan buku tugas.
tugas dan catatan silakan sampaikan di library. Silakan tugasnya apa, lalu di catatannya dilengkapi apa, silakan. Pokoknya semuanya diisi, ya gitu. Nah, lalu ketiga tugas ini Ibu buat linknya dan silakan diperpendek linknya, lalu dimasukkan seperti biasa melalui Edwork, link, lalu dipaste link, lalu diberi nama boleh, nama dispennya tugas way, untuk tugas way. Kalau tugas kelas notebook, kalau tugas PPT ya PPT online silakan, lalu klik attach gitu ya. Jadi melakukan 3 kali ini. Mungkin itu saja untuk sementara. Silakan bagaimana? Semoga setelah ini kita semua bisa mendapatkan apa yang sudah kita pelajari dan bermanfaat mudah-mudahan ya untuk kita, untuk siswa, dan bisa share lagi ke teman-teman lain. Ya silakan. Amin. Ya silakan yang mau bertanya atau sudah saja. Ya, bila tidak ada yang bertanya lagi, mungkin sementara pertemuan kita sampai di sini. Semoga kegiatan 3 hari ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Kita sama-sama belajar dan terutama mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita. Mungkin itu saja. Amin. Saya tutup kegiatan ini. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Haji Terima Lina. kasih. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya.